Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran kreatif pada materi hukum Archimedes. Oke. Apa sih hukum Archimedes itu? Oke. Archimedes ditemukan oleh ilmuwan asal dari Yunani yang bunyi hukum Archimedes itu gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida sama dengan berat benda yang dipindahkan oleh benda tersebut. Persamaan hukum Archimedes dapat diformulasikan sebagai berikut: FA sama dengan rho V dikali VBF dikali G. Rho F di sini adalah massa jenis fluida, VBF itu adalah benda yang tercelup dalam fluida, dan kemudian G itu percepatan gravitasi, dan FA adalah gaya ke atasnya. Nah, berdasarkan percobaan hukum Archimedes, benda di udara itu lebih berat daripada benda di air. Berdasarkan hal tersebut, gaya ke atas dapat dirumuskan dengan FA dikurangi WU. WU itu adalah berat benda di udara dikurangi WA atau berat benda di air. Nah, dalam hukum Archimedes ini ada 3 fase. Yang pertama, benda itu akan terapung, kemudian melayang, dan yang terakhir tenggelam. Nah, mengapa benda itu mengapung? Benda itu mengapung jika massa jenis benda itu lebih kecil daripada air. Teman-teman bisa lihat gambar yang di samping ini, gambar contoh dari kapal selam. Nah, posisi yang pada atas itu adalah kapal selamnya sedang mengapung. Kenapa? Karena rho kapalnya lebih kecil daripada rho air. Kemudian yang kedua itu melayang. Bisa dilihat di gambar, ketika kapal selam itu melayang. Mengapa bisa melayang? Yaitu karena massa jenis kapal itu sama dengan massa jenis air. Dan yang terakhir itu adalah tenggelam. Mengapa kapal selam itu bisa tenggelam? Nah, kenapa? Karena massa jenis benda itu lebih besar dari air, sehingga benda itu bisa tenggelam. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang terapung yang dapat dipelajari teman-teman. Nah, setelah itu, di sini saya akan menampilkan video percobaan menarik, yaitu tentang penerapan hukum Archimedes pada sebuah telur dan gelas, 3 gelas, yang nanti 3 gelas itu, gelas pertama diisi air, gelas kedua diberi garam 3 sendok, dan gelas ketiga diberi garam lebih dari 7 sendok. Silahkan ditonton videonya. Oke, setelah menonton video tersebut, video tersebut itu adalah dapat kita simpulkan bahwa ketika gelas pertama, telur itu kan masih menggunakan air biasa. Dan mengapa telur itu tenggelam? Karena massa jenis telur itu dia lebih berat daripada air, sehingga dia tenggelam. Kemudian pada gelas kedua, ketiga, itu kenapa telur itu bisa melayang dan mengapung? Karena di gelas jenis kedua itu massa jenis air dicampur garam itu sama dengan massa jenis telur, sehingga bisa mengapung. Dan yang terakhir, massa jenis airnya itu lebih besar dari massa jenis bendanya, sehingga telur itu bisa mengapung. Nah, begitu.
itu. Nah, kemudian untuk video selanjutnya itu saya akan menampilkan tentang praktikum percobaan di kelas tentang hukum Archimedes. Silahkan ditonton videonya. Oke, hari ini kita akan melakukan praktik tentang hukum Archimedes. Nanti ini menghitung ketika udara, kemudian ketika di air, beratnya berapa, kemudian air itu nanti beratnya berapa, nanti kalian bisa mengetahui tekanan atau kayak Archimedes yang atas itu Asia. Nah, di sini nanti ada 3. Ini berapa? Pemesanan berapa? Itu nih. Rumah yang putih ini berapa? Yang belakang? 6 semua. Kamu nanti mengikuti petunjuk yang ada di depan ini. Silakan yang perwakilan mengambil ke depan, satu orang mengambil jumlah anggotanya, nanti diisi nama anggota kelompok mau berapa, kemudian seperti prosedur kerjanya. Setelah itu nanti mengisi data sampai percobaan dan mengisi kesimpulan. Oke, silakan. Menjelaskan pengaruh massa jenis terhadap gaya dan ketiga menimbulkan konsep hukum Archimedes. Jadi bahan yang pertama adalah ukur. Ukur ada 2, kemudian ada gas. Setelah itu ada statik. Yang besi itu namanya statik ya. Yang besi itu namanya statik. Kemudian ada air. Nanti air bisa berisi di keran. Kemudian ada beban. Totalnya ada 300 gram. Satu lingkaran itu 50 gram. Kemudian ada minyak goreng. Percobaan yang pertama, kalian nanti mengisi gelas ukur diisi air. Gelas ukur yang besar dan diisi air sampai penuh, intinya sampai menutupi total itu semua. Ada 100 gram sampai ini berarti kalau itu harus menutupi itu. Kemudian nanti kalian hitung dengan berat 100 gram itu nanti berapa, berat 200 gram berapa, terus berat yang 300 gram nanti berapa hasilnya. Nanti setelah kalian mengisi dengan menggunakan air, salah satu nanti perwakilan orang dari kelompok maju ke depan, membawa statis dari kelompoknya masing-masing menghitung menggunakan minyak. Yang pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan minyak. Dan minyak langsung di sini aja. Karena yang air sudah hasilnya dulu, kemudian baru menghitung yang minyak. Ya. Jenis air kan sedikit, kemudian jenis minyak kan 800. Pasti ada perbedaan gaya air yang dihasilkan. Oke. Ada yang belum paham? Yang masak minyak itu ada bedanya yang garam sama garam. Minyak kita pakai yang berat 200 sama 300. Ya. Kan di tabel 1 itu untuk air tabel 1 untuk air nomor 1 yang 100 gram, nomor 2 itu 200.
Ya, yang tabung 2 itu untuk minyak. Oke, untuk minyak yang pertama itu beratnya 200, yang nomor 2 beratnya 300. Nanti kita lihat itu. Ada yang belum paham? Kalau belum paham silakan tanya ya. Oke. Nah, video tadi merupakan video pengenalan atau percobaan praktikum untuk mencari gaya yang ke atas atau hukum Archimedesnya dengan menghitung benda ketika di udara dan menghitung berat benda ketika di air. Di sini teman-teman menggunakan statis, kemudian neraca pegas, massa 100, 200, dan 300 gram. Nah, di sini teman-teman menggunakan massa jenis bida, air, dan nah ini kita lihat video selanjutnya. Nah, di video selanjutnya ini teman-teman mencoba menghitung berat benda ketika di udara dan berat benda ketika berada di fluida. Tapi di fluida yang ini teman-teman menggunakan fluida yang ketika berada di minyak. Nah, jenis minyak itu kan dia lebih kecil daripada air. Seperti itu. Mungkin cukup itu presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.